Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, kami undang bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Yang diambil dari Mazmur 118 ayat 20, 21, dan 29. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, seumur hidupku. Saudaraku, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 48 berkata, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Tema ibadah kita pada hari ini adalah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikangkah sesama
Benar saudara, lagu ini bertanya kepada kita, apakah betul kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Atau kita masih hitung-hitungan? Kita masih memberikan sisa dari waktu kita, dari tenaga kita, dari harta kita. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Karena Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dia telah memberikan nyawanya untuk keselamatan saudara dan saya. Karena itu mari saudara, saya ajak kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Mari kita tengok diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain. Jangan melihat pasangan di samping kita. Jangan melihat anak yang ada di depan kita. Jangan menengok ke belakang kepada orang tua kita. Tapi mari melihat ke dalam. Melihat ke dalam hati kita sendiri. Hati saudara dan saya. Apakah saya sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mari saya ajak kita tundukkan kepala. Secara pribadi, datanglah kepada Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Jika kita temui diri kita seringkali tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dari waktu kita, dari tenaga kita, dari pikiran kita, harta kita, diri kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan namanya, apakah kita masih hitung-hitungan? Mari secara pribadi kita berdoa mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Seringkali kami mempersembahkan dan memberikan kepadamu sebagai ucapan syukur kami dari hal yang ada dari diri kami yang paling kecil, yang paling sedikit, yang paling tidak berharga. Kami menyisakan waktu kami untuk melayani dan memuliakan Engkau. Kami menyisakan sedikit tenaga kami, pikiran kami untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga mengambil sedikit sisa dari harta yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola. Tuhan, ampunilah kami. Sementara Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Curahan berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, dan terlebih Tuhan, anugerah terbesar dalam hidup kami, keselamatan dalam Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan pemberian anugerah terbesar, terindah, terbaik bagi kami. Dan kami tidak membalas dengan kepantasan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami, layakkanlah kami untuk terus belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Ampunilah Tuhan dan mampukanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami memuji-Mu ya Allah. Allah yang setia. Allah yang mulia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku.
serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Saudaraku, Mazmur 31 ayat 22 dan 23 berkata demikian. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menunjukkan rasa syukur atas pendamaian yang kita terima dengan memberikan salam damai. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita terima kasih kuasa Roh Kudus. Mujizat terjadi di tempat ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Mari saudara kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah sungguh melalui firman Tuhan ini kita merasakan hadirat Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan selalu ada dan hadir dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Mari kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Tuhan. Di dalam keberdosaan kami, Engkau memberikan kepada kami kesempatan merasakan anugerah-Mu dan kasih-Mu. Dan melalui firman-Mu kami terus dipimpin dan dituntun. Supaya hidup kami adalah hidup yang senantiasa lurus, hidup yang senantiasa melekat pada Tuhan, dan hidup yang senantiasa berkemenangan karena dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hendak kami baca dan renungkan. Berikanlah kepada kami hikmat. Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian dan keberanian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Dan setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar kebenaran firman-Mu, kami terus dibentuk, diubahkan menjadi semakin serupa Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 36, ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali mengingat satu peristiwa. Satu peristiwa yang mengkonfirmasi akan keilahian Yesus. Saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit, beberapa kali ia menjumpai murid-murid, menampakkan diri kepada mereka. Dan mengapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada para pembencinya ya? Ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, tentara-tentara Romawi yang menyalibkan dia. Tidak tahu saudara. Tapi yang jelas, dari Alkitab, firman Tuhan yang hari ini kita baca, jelas terlihat bahwa Tuhan Yesus hanya menampakkan
kepada para muridnya. Penampakan diri Tuhan Yesus di hadapan para muridnya bukan sekedar untuk pembuktian diri dan pengakuan. Penampakan diri Tuhan Yesus ada satu maksud dan rencana yang luar biasa, yaitu merajut kekuatan hikmat dari para murid. Merajut, seperti rajutan itu saudara, merajut kekuatan hikmat dari para murid. Kenapa? Karena para murid inilah nanti yang akan menjalankan misi Tuhan. Dan rajutan-rajutan itu tentunya tidak sehari dua hari. Tuhan membuat mereka melalui proses demi proses yang tidak mudah. Saudara, sejak pertama Tuhan Yesus memanggil mereka, dikatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Para murid diajak hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Para murid diajak untuk melihat dan menghidupi kasih Tuhan Yesus. Mengalami kasih Tuhan Yesus baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Para murid juga melihat dengan mata kepala mereka sendiri ketaatan dan kesetiaan yang total kepada Allah Bapa. Para murid mendengar dan menyimak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan dalam proses ini saudara, para murid mengalami euforia, kegembiraan yang berlebih-lebihan. Ada angan-angan, ada harapan kemenangan dan kejayaan. Baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Israel. Ada euforia, ada proses yang membuat mereka mengalami euforia, kebahagiaan yang berlebih-lebihan. Melihat, mengalami bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kemudian di ujung perjalanan mereka, kebersamaan mereka, Tuhan Yesus mengizinkan mereka, sengaja melibatkan mereka dalam peristiwa-peristiwa tragis yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dimulai dari pembasuhan kaki pada malam perjamuan terakhir. Tuhan Yesus mengajak 3 orang murid bergumul di Taman Getsemani. Tuhan Yesus ditangkap dengan cara yang hina, diseret, sesampai di tempat penghakiman, dipukul, diludahi, digotong, diboyong ke sana kemari. Dan puncaknya dia disiksa dan mati disalib. Saudara, melihat itu, para murid terguncang jiwanya. Terguncang melihat kematian yang mengerikan pada seorang yang begitu mereka kagumi. Peristiwa mengguncangkan jiwa karena terjadi, menjadi kenyataan apa yang dibayangkan, menjadi porak-poranda, berbeda dengan apa yang mereka lihat saat itu. Proses yang sangat traumatis. Saudara, satu pengalaman euforia dengan cepat berganti pada pengalaman yang sangat traumatis bagi para murid. Dan dalam keterguncangan itu, dalam keputusasaan para murid melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Bangkit dengan tubuh jasmaninya. Bukan roh atau hantu. Para murid berkali-kali melihat Tuhan Yesus menampakkan diri. Ada di tengah-tengah mereka. Menyapa mereka.
berbincang dengan mereka, bahkan melayani mereka. Di sinilah saudara, para murid yang terguncang jiwanya itu, perlahan tapi pasti mengalami pemulihan. Harapan yang hancur seakan ditata kembali. Angan-angan yang porak-poranda seakan kembali ditata ulang. Dan di sanalah para murid mulai belajar mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan selama ini. Para murid mulai mengerti dan memiliki cara pandang yang baru. Bukan lagi semata-mata untuk kejayaan dan kemenangan Israel, tapi untuk keselamatan umat manusia. Bukan lagi soal kemenangan dan kejayaan pemerintahan manusia, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah saudaraku, seperti saya katakan di depan tadi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Para murid menyaksikan melihat ke atas, menegaskan dan mengkonfirmasi akan kemuliaan dan keagungan karya Allah di luar jangkauan pikiran manusia. Paradigma para murid, cara pandang para murid juga berubah. Dan di sanalah proses pertobatan terjadi. Ayat 47 dan 48 mengatakan demikian. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi akan apa, saudara? Saksi akan pertobatan dan pengampunan, di mana para murid sendiri telah mengalaminya. Bertobat dari pemahaman yang berdosa akan karya Kristus. Bagaimana tidak berdosa, saudara? Mereka memandang selama ini karya Kristus, karya Allah yang dikerjakan dalam Kristus yang dia kenal, yang mereka kenal saat itu, adalah karya untuk kemenangan dan mengalahkan orang lain atau pihak lain. Ada superioritas di sana. Dan itu dihancurkan. Dalam Kisah pasal 1 ayat 6, kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus dicatat. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih ada sisa-sisa pemahaman yang keliru akan superioritas. Karya Kristus diidentikan dengan superioritas kelompok mereka. Superioritasku atas orang lain. Pelayanan dan karya Kristus selama ini juga dipahami sebagai satu upaya untuk kepuasan diri dengan mendapatkan upah dari usaha dan perjuangan. Ada egoisme di sana. Saudara, kalau kita ingat catatan Injil, mencatat para murid mempeributkan siapa yang paling besar di antara mereka. Bahkan terang-terangan, Yohanes dan Yakobus, bahkan dicatat, ibu-ibu mereka pun juga ikut berbagian dalam upaya untuk mencari posisi dan jabatan. Sebelah kanan atau sebelah kiri, Yesus dalam kekuasaannya nanti. Egoisme, karya Kristus diidentikan dengan egoisme. Serta mereka memahami kekuatan dan kuasa yang dimiliki Yesus bisa digunakan untuk menghukum dan menghakimi. Ada satu sikap arogansi di sana.
Para murid dengan geram punya gagasan untuk menurunkan api dari langit untuk menghancurkan desa yang menolak pelayan mereka, menolak Yesus, melarang mereka lewat desa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, superioritas, egoisme, arogansi meliputi hati mereka dalam memahami karya Kristus. Dan itu semua dihancurkan ketika melihat Tuhan Yesus disalib dan mati. Dan mulai dibangun kembali ketika mereka melihat dan menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka merasakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitan sepanjang 40 hari membuat para murid memiliki paradigma yang baru dan merasakan satu pertobatan dan mengalami pengampunan. Melalui kehadiran Tuhan di tengah guncangan jiwa dan keputusasaan. Melalui sapaan kasih Tuhan, setiap kali bertemu Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Dan melalui hikmat serta pengertian yang diperbarui oleh Tuhan. Di mana ia pun menjanjikan, engkau akan diberi kuasa. Dan engkau akan semakin mengerti kehendak Tuhan ketika kuasa yang dari tempat tinggi memenuhi kamu. Dan kita tahu peristiwa itu terjadi pada peristiwa Pentakosta. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para murid telah mengalami pertobatan dan merasakan pengampunan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya sudah menjadi saksi akan pertobatan dan pengampunan? Saudara, apakah kita masih sering memiliki rasa superioritas terhadap orang lain, terhadap sesama kita? Suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, majikan terhadap karyawan, orang yang kaya terhadap yang miskin, orang yang memiliki jabatan terhadap yang tidak punya jabatan, yang pandai terhadap yang tidak pandai, dan diri kita terhadap lawan-lawan kita. Apakah kita masih memiliki perasaan saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih mampu, saya lebih dari segalanya daripada orang lain? Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk merendahkan diri dan melayani, menganggap orang lain lebih utama. Apakah kita memperhatikan atau kita abaikan? Saudara, kita juga mengimani bahwa penderitaan dan kematian Kristus di tengah ketidakpercayaan banyak orang yang meragukan, kita tetap yakin, ya Yesus mati bagi saya, tetapi dia bangkit. Nah, tetapi pertanyaannya saudara, apakah hal itu, keyakinan itu, iman itu membuat kita mengubah cara pandang kita terhadap diri kita, cara pandang kita terhadap diri kita dan terhadap Tuhan? 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tidak hidup untuk diri sendiri, saudara. Nah, tapi pertanyaannya, seberapa seringkah kita masih egois? Seberapa seringkah kita masih hidup untuk diri sendiri, tidak untuk menyenangkan hati Tuhan? Masihkah kita egois?
Kemudian saudara, kewenangan dan otoritas yang mengatasnamakan Tuhan seringkali menjadi alat yang kita pakai untuk menakut-nakuti orang lain atau mengancam orang lain supaya mengikuti kehendak kita. Pemimpin rohani atau orang-orang yang merasa rohani tak jarang melakukan kekerasan spiritual kepada sesamanya, kepada anak. Kamu kalau tidak rajin berdoa seperti papa, kalau kamu tidak rajin ke gereja seperti papa mama, kamu nanti akan jadi orang bodoh. Hei, kamu kan anak pendeta, kenapa sikapmu seperti itu? Saudara, tanpa kita sadari, seringkali kita melakukan kekerasan spiritual. Kekerasan bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan bukan hanya kekerasan secara verbal atau secara fisik. Kekerasan juga bisa terjadi secara spiritual. Oh, kamu itu kurang berdoa. Karena itu sampai saat ini kamu gak sembuh-sembuh. Oh, kamu tuh kurang baca Alkitab. Karena itu sampai sekarang usahamu gak maju-maju. Oh, kamu tuh gak pernah berdoa mesti ini. Kamu tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Karena itu, hidup kamu sengsara terus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Betapa sering kali kita dengan mudah mengucapkan kata-kata rohani. Mengambil ayat-ayat Alkitab. Untuk mengancam, untuk menekan, untuk mendiskreditkan saudara-saudara kita yang sedang di dalam pergumulan, sedang di dalam kelemahan iman, sedang di dalam perjuangan untuk bisa mengenal kehendak Tuhan. Bukannya kita tolong, tapi justru kita semakin tekan. Kita memiliki sikap yang arogan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid telah menjadi saksi dari semuanya ini. Mengalami pertobatan. Memandang karya Kristus dengan salah, dengan keliru. Karena diliputi oleh dosa yang ada dalam pikiran dan hati mereka, kehendak mereka. Tetapi peristiwa demi peristiwa, proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi pada mereka, mengubah semuanya itu. Dan mereka menjadi murid-murid, penjala-penjala manusia yang luar biasa. Karena kekuatan dan kemampuan dari Roh Kudus. Saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita menapak tilasi para murid yang terkagum-kagum akan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk rasa superioritas mereka. Bukan untuk memupuk egoisme mereka. Bukan untuk terus menumbuhkan arogansi mereka. Tetapi untuk merubah kehidupan mereka untuk melihat karya Kristus melalui ketaatan, kerendahan hati, kesetiaan, ketekunan, dan pengorbanan diri. Saudaraku, mari kita menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Murid-murid sudah dirajut sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus melalui proses demi proses. Demikian juga dengan saudara dan saya. Proses demi proses yang kita lalui, termasuk di saat pandemi seperti ini. Tuhan sedang merajut kita, sama seperti saat itu, para murid saat itu, untuk menjadi saksi dalam hikmat-Nya, hikmat untuk melihat bahwa karya Kristus bukan untuk superioritas kita, bukan untuk egoisme kita, bukan untuk arogansi kita, tapi untuk menyerahkan diri bagi sesama. Untuk mengorbankan diri, untuk kebaikan sesama. Menyerahkan diri, setia dan taat bagi pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari saudara, kita bersaat teduh sejenak.
menengok diri kita. Apakah sampai saat ini kita masih memelihara sikap-sikap superioritas kita, egoisme kita, arogansi kita? Mari kita tanggalkan itu semua, saudara. Karena Tuhan Yesus telah memproses kita sedemikian rupa, mengizinkan kita mengalami banyak peristiwa dan pengalaman iman, pengalaman hidup. Dan melalui peristiwa-peristiwa gerejawi seperti saat ini, mengingatkan kita akan karya Kristus untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, Bapa kami ada di surga, mampukanlah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk menanggalkan keegoisan kami, rasa superioritas kami, kearoganan kami. Kami belajar dari Kristus, seperti para murid memandang dan belajar dari Kristus. Mereka pernah gagal, tetapi murid-murid-Mu Engkau mampukan. Demikian pula kami seringkali gagal, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa menjadi saksi dalam hikmat yang Kau berikan kepada kami untuk memahami karya Kristus bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukanlah kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan kembali mengingat kembali janji pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita kembali berdoa menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Tuhan, Bapa kami ada di surga, saat ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus menopang dan menolong kami, jemaat Tuhan, yang terus bergumul dalam kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. Baik kehidupan ekonomi, kesehatan, relasi, studi, pekerjaan, dan masih banyak lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan, Engkau mampukan. Pertolongan Tuhan senantiasa kami nantikan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan, menguatkan kami, anak-anak-Mu untuk terus berjalan ke depan. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa bagi pemerintah di tengah persiapan atau kegembiraan saudara-saudara kami menyambut hari raya Lebaran. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah dalam mengawal, menjaga, dan memantau ketertiban masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Tolonglah Tuhan, gerakkanlah warga masyarakat ini untuk sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Biarlah kiranya mereka mengingat akan kepentingan orang lain, bukan hanya melihat kesenangan dan kepentingan diri sendiri. Demikian juga dengan kami Tuhan, jemaat Tuhan. Biarlah kami juga menjadi teladan
dalam penerapan protokol kesehatan di tengah sukacita dan kegembiraan hari raya, di mana banyak orang yang mengabaikan dan menganggap sepele. Ampunilah Tuhan, tolonglah. Dan biarlah kiranya pemerintah dalam mengantisipasi dan secara khusus Satgas COVID, terutama di Kecamatan Ambarawa dan Kabupaten Semarang, Tuhan akan menolong, memberikan hikmat, dan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Pihak medis, rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan para medisnya, dokter-dokternya, yang siap siaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan merebaknya, menyebarnya virus ini. Tuhan, kasihanilah, kami mohon rahmat dan berkat-Mu. Tuhan, kami bersyukur jika di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau terus senantiasa memberikan kesempatan kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pandemi ini mengajar kami untuk tetap terus memandang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja Tuhan, Engkau memberkati para pelayan, Engkau memberkati jemaat Tuhan, Engkau memberkati sekolah Kristen Lentera, Engkau memberkati para siswa, Engkau memberkati orang tua murid, Engkau memberkati pihak manajemen, organ yayasan. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan melalui setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu, dan juga termasuk sekolah Kristen Lentera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur dan kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai pernyataan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan yang dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa, sesuai yang tercantum di layar monitor ataupun warga digital. Yang kedua, scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan yang ketiga, memasukkan kesembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor TU GKI Ambarawa pada hari dan jam kerja yang sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kami undang bangkit berdiri, mari kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 pas ayat yang 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri, kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, puji syukur atas segala berkat karunia telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini Engkau mengizinkan kami berkumpul untuk beribadah bersama. Dan pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, izinkan kami akan mengulurkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai bentuk persembahan kami pada Engkau. Namun Tuhan, sebelum persembahan ini kami ulurkan, kiranya bersihkanlah dari segala dosa-dosa yang melekat di dalamnya, agar persembahan ini boleh layak dipurna dalam kebesaran kerajaan-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berilah hikmat padanya, agar mereka boleh bekerja sesuai dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mohon perhatian sebentar, ada satu warta yang perlu kita perhatikan. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan menapaktilasi para murid Tuhan Yesus saat itu. Ketika Tuhan Yesus berpesan supaya mereka tidak kemana-mana dulu dan mereka berkumpul selama 10 hari, mereka berkumpul terus berdoa. Karena itu setelah hari ini, saudara, selama 8 hari ke depan, tanggal 14 sampai 22 Mei, kita akan mengadakan rangkaian doa Pentakosta. Persekutuan doa dalam rangkaian doa Pentakosta ini tidak genap 10 hari, saudara ya. Tanggal 14 sampai 22 itu kecuali hari Minggu. Karena hari Minggu dipakai, kita sediakan waktu untuk kebaktian. Karena itu rangkaian doa Pentakosta hanya hari Jumat, Sabtu besok, kemudian dilanjutkan Senin sampai Sabtu berikutnya melalui kanal YouTube GKI Ambarawa. Saudara-saudara bisa mempersiapkan diri dengan mengajak keluarga berkumpul seperti biasanya ya, hari-hari biasa kita ada mezbah keluarga, dan kali ini dalam rangkaian doa Pentakosta kita akan berkumpul dengan keluarga, ikut di dalam ibadah rangkaian doa Pentakosta ini melalui tayangan streaming di kanal YouTube GKI Ambarawa setiap pukul 7 malam atau 19.00. Demikian, mari kita bersama dengan keluarga menikmati persekutuan doa dalam rangkaian doa Pentakosta. Demikian warta yang perlu kita perhatikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita pada hari ini akan segera usai. Mari jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri bersama-sama kita nyatakan bahwa kita tidak takut, kita tidak gentar karena Yesus telah hidup, dan hidup kita berarti karena hidupnya. Allah mengutus.
Saudara tetaplah memiliki pengertian dan pengenalan yang benar akan firman-Nya. Mampukan kami Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia yang membutuhkan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan tangan-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.